Pas. Sekarang masalah mama dulu mau gimana? Ya, selesaiin satu-satu. Gini ya, kalau si mama, ntar kita tanya, mama gue balikin besok. Yang tadi kita tanya sama dia, dia maunya gimana? Kita rekam. Ya, kita rekam. Kalau si mama mau di rumah sini, ya, lu urus. Iya, benar. Ya, Emang kan? selama ini jadi bulan 7. Enggak. Sebentar, Bulan 7 gua ngomong dulu. urus. Gua ngomong dulu ya. Lu urus. Kalau dia sakit, lu bawa ke dokter. Ya. Ya. Kalau dia sampai di rumah sakit, gua bayarin, lu tungguin. Iya. Oke, Oke, deal ya. deal. Deal ya. Deal. Nah, Deal. terus? Oke, sekali-sekali lu bilang gua nggak jagain nyokap gua pas di rumah sakit. Iya. Lu tahu kan apa? Lu tahu kan kenapa gua mau tanya? Iya lu Ya, bilangnya sekarang di otak lu dulu kenapa ya gua mau tanya? Lu menjawab. yang gua denger. Iya. Nah, kamu denger. Oh, Denger lu. Iya. Lu yang ngomong sendiri. Iya, udah. Lu yang ngomong sendiri. Lu ngomong gua nggak bisa tidur. Ya, benar. Ya lu rumah sakit malah bisa tidur sih. Pakai otak dong. Udah. Iya. Jawaban itu dong. Iya. Karena lu yang ngomong sendiri. Iya. Iya. Emang bener. Emang satu alasan gue nggak bisa jaga rumah. Gue nggak tidur di rumah. Gue vertigo, gue pusing, kepala muter-muter. Jam rumah sakit aja gue turunin tuh berisik. Nggak tahan gue dengan gitu. Gue tutupin selimut tuh. Jamnya tetap tuk. Itu satu. Itu tua bang, nggak tahu kalau gue sakit vertigo apa gitu. Dia nggak tahu loh. Ya lu nggak pernah ngomong mana tahu. Aduh, orang tua harus peka deh. Nggak ada orang tua peka kalau lu nggak ngomong. Mama tuh pernah waktu gua kuliah gua kena vertigo ya. Mama tuh ajak gua ke dokter 3 dokter. Gua dari Singapura pulang gua sakit 3 dokter. Masa dia nggak lihat? Astaga, Den. Jadi lihat kan waktu itu. Tapi kan kalau lu udah sembuh mana dia tahu. Mana mungkin vertigo itu bisa sembuh? Itu penyakit orang kaya, nggak mungkin bisa sembuhnya. Oh, berarti lu kaya. Penyakit orang kaya. Ya, berarti lu kaya. Nggak tahu gua kaya banget. Orang gua bilang kan, ya udah nggak usah ngeyel. Jadi gua tuh sama mama sama aku disuruh pulang sama aku sama mama. Gua pulang dulu sana. Udah gua pulang. Rencana gua mau pulang siang, tunggu bini lu sama lu salah satu datang. Baru gua pulang. Ternyata yang datang aku dulu. Oh, mamanya tuh gua pulang. Gua nyampe rumah tidur aja belum gua. Tiba-tiba tuh tahu banget bilang, balik lagi ke rumah sakit ini, udah banget. Dia nggak tahu kondisi gue kayak apa. Gue sakit vertigo, emang lu mau kasih gue duit? Nih berobat? Enggak lu deh. Gue dari kecil aja dia beli mainan aja enggak deh. Gue sakit tuh bukan cuma vertigo deh. Gue ada tinnitus. Lu tau nggak tinnitus? Kuping dengung. Kuping gue dengung sekarang. Jadi tuh kalau TV tuh ya gede dikit, bagi gue tuh udah kayak diskotik, bung. Nah, makanya sering gue kecilin. Oh iya, kalau masalah TV lu sendiri sekarang kenceng-kenceng kita dari luar aja bisa denger. Gua Dalam kamar aja bisa denger. Kenceng-kencengnya gua nggak mengganggu orang. Mengganggu. Gini, Ya, terserah lu lah. Suara TV lu sama suara TV yang depan, gedean suara TV lu. Nah, orang gua kalau TV depan aja gua kedengeran di kamar. Lu setel nonton film orang kita kagak denger. Gua udah nggak ada TV gua, udah nggak seru banget. Udah gua jual gitu. Pas itu. Pokoknya gua karena tinnitus. Gua nggak bisa berobat ke dokter, gua cuma butuh ke dokter Grace. Gua nggak kayak lu baca tuh rekam dia ada rekam medisnya. Lu lihat ini ada nggak? Pernah ngomong nggak lu punya penyakit? Aduh, Ke orang tua. gua ada ngomong ke mama, kalau ngomong ke mama gua nggak pernah. Gua dari kecil gua nggak pernah ngomong. Oke, sekarang lu pernah ngomong sama mama. Si mama juga nggak pernah ngomong sama kita. Ya udah makanya lu orang pada nggak peka. Dia bukannya kita nggak peka. Lu kalau kagak ada yang ngomong kita mana tahu. Lu masa gini, gua sakit nih, gua udah jantung nih. Gua tahu mama nggak ada duit, tapi gua minta duit apa? Gua tahu kalau Nah itu masalahnya. Sebenarnya masalahnya komunikasi. gua sakitnya itu dari 2010 ya. Ini badan gua merah-merah ya. Ini gua autoimun psoriasis. Ya. Kaki lu lihat dong. Kayak gini Nih masalah. punggung lu mau lihat gua. Ini udah bertahun-tahun deh. Gua nggak berobat ya. Nah, masalahnya. Gua tahu ini penyakit nggak mungkin lu kasih gua 500.000 1 juta itu nggak mungkin
dia ini ternyata nggak turutin. Betul, tapi Ini penyakit nggak ada obatnya kalau saya tahu. masalahnya tuh bukan ada masalah. Gue tahu ini masalah tuh masalah komunikasi aja. Ya, anggaplah Jadi kalau gue lihat lu, ya, lu jadi ya bener sih masalah komunikasi. kalau Ya. gue lihat ya, lu sama adik lu itu, sama kalau ngomong nggak bisa lu ngomong pelan, pasti langsung ngegas. Salah satu juga pasti ngegas. Iya, maksudnya udah turunan dari bapak gua. Kalau papa lu aja ngomong ngegas gak? Ngegas kan? Ya sama. Kalau sama orang lain enggak. Lu lihat kalau sama orang lain, kalau sama gue enggak. Jadi kan aja segan sama lu. Ya makanya lu udah tahu itu turunan, mestinya harus perbaiki. Gua sebenarnya kalau dibilang gua kasar ngomong segala macem, banyak temen gua ngomong juga ngomong gitu. Tapi mereka nggak masalah. Nah sekarang temen lu yang mau hubungin lu emang ada? Ada, cuma gua menghindar, gua malu. Temen gua di grup itu ratusan orang ya. Gua sekali bikin acara yang datang tuh puluhan orang, cuma gua panggil doang kayak gua ada apa-apa, gua bukan orang kenal, tapi dia respect sama gua menghindar sama ini, gua malu dan gua waktu nggak online sama sebulan aja teman gua ada dua loh, gua ada saksi, bokap gua lihat, nanya, Min kenapa nih? Gua nggak bisa ngomong, gua nggak ada duit, gua nggak berani ngomong, gua bohong aja, gua malu. Tapi mereka nungguin gue mau bikin acara kumpul di mana. Gue tiap hari Sabtu Minggu tuh bikin acara kumpul sini kumpul sana. Ya, gue sih lihatnya Masalahnya itu masalah keluarga gue tuh rumit ya. susah emang. Rumit. Gue keras, adek gue keras, bokap gue lebih gila lagi. Makanya lu nggak pernah ketemu solusi. Gue minta tolong Pucong untuk nikah. Minta tolong akun nikah, dia kan keluarga ya, ngomongin dia tuh papa gimana, udah malah dia hasutnya macem-macem. Halo Ger, Bilang gue fitnah sini, gue anak moyung lah segala macam, dia bisa ngomongnya tuh. udah ini belum? Udah kelar belum? Gue tahu dan lu di Semarang itu ngomongin itu, gue Belum. tahu. Lu udah bahas gue tahu. Ya, ntar di tempat tadi ya ketemunya. Karena gini loh, kelakuan lu yang udah kayak Iya, begini iya tuh, gini, makanya emang gue bilang gini, kelakuan gue yang jahat itu yang maling lah segala macam. Gue misalnya kejahatan gue yang dilakuin tahun lalu, udah bertahun-tahun, lu masih mau dendam sampai sekarang? Bener nggak? Jadi meskipun gue salah nih, meskipun gue berantem sama adik gue nih, yang masalah soal dangdang itu, yang dia pukulin tangannya berdarah itu, dia bawa pulang ternyata itu bukan salah gue. Gue cuma pakai dangdang kosong, nyokap gue lagi cuci piring, gue pakai gue dia merendang buat makan siang, adik gue langsung angkat, langsung banting. Ya kita mana tahu ya dia mau pukul labu ya, mau blokir dah, dia mau kalau gue mau blokir, mana gue tahu. Dibanting dia tuh gue bilang gak ada yang berani negur kan, kalau mama kan nggak berani negur, dia takut. Papa kan cuek, sama negur. Tiba-tiba tuh gue ambil bangku yang hijau itu, pukul gue tangkis, pecah bangkunya. Terus dia ambil kayu lagi, pecah, gue tangkis, pecah juga kena tangannya. itu gua ada di situ. Kena tangannya, dia bilang, kualat lu. Terus ada lu bilang, ini lu bilang, lu mau pukul orang tua pakai besi? Gue nangkis, gue bela diri, masa mau dipukul lu terima? Meskipun tuh orang tua, gue sampai ini gue belum mukul ya. Sumpah gue belum mukul tuh orang tua. Nah itu gua ada di situ. Itu lu salah gue. Karena lu gini, karena dadang itu udah ada di kompor. Ya, bener. Lu nggak tahu siapa yang mau mati, pakai. Istilahnya lu nggak nanya dulu. Enggak, dangdang itu emang tiap hari menjadi kompor. Itu emang udah mau dipakai dan itu semua Iya. juga nggak ngomong. Nah, Nah. sekarang masalahnya Itu masalah komunikasi lagi, Pak. itu komunikasi lagi. Makanya Terus itu dari adek- jam 11 ya. adek lu ngamuk kamu, lu sautin juga. Ya iya dong, masa dia banting-banting barang itu lu Dan lu diam? kalau lu nyautin, lu nggak ada diemnya. Masalahnya nyokap nggak berani negur, bokap nggak berani negur, lu juga nggak berani negur dari suami. Bukan tidak negor. Memang masalahnya itu Lu dadang tau nggak emang bini lu dipakai. kalau nggak mau kayak Bayu banting-banting barang kan? Lu pernah lihat kan? Ya udah. Lu
tegur lah, tidak, udah jangan diem aja, udah beres. Ini gue tunggu nggak ada yang negor, dibanting sini, buset deh. Nggak tahan loh dengan dia deh. Gue jadi sebagai kok nggak dianggap gue. Bener dong, gue dengar, ngapain sih lu? Gue cuma negor gitu doang, ngapain sih lu? Si ketua bangke mau mukul gue bingung. Mukul nggak kira-kira lo, pakai kayu lo. 2 kali lo, tangannya berdarah itu kualat dia sendiri kata gue. Tapi dia itu nggak mukul. Nggak mukul gimana, orang udah pecah nggak mukul. Nggak mukul, itu belum mukul. Dia emang belum mukul sih kan. Jadi baru nyodorin bangku, keplak bangkunya. Ya gue nangis lah. Pakai tongkat besi. Emang gue Itu siapin bukan itu. nangis. Bukan nangis. Itu udah gue tangkis gini, dia ambil kayu lagi yang di ganjelan pintu udah pecah. Dia ambil lagi mau pukul gue lagi, ya gue tangkis lagi. Kok gue salah Nah gitu? itu dia belum mukul. Kalau belum mau mukul ngapain dia ambil gue benda? Dia cuma ngacem doang. Tapi kalau yang dulu-dulu nih. Ya udahlah, anggap lu ngacem aja, anggap gue salah lah, udahlah. Capek gue ngomongin itu mah, udah tahu ngeyel, bingung gue. Iya, gua ada di situ. Ya udah, ada situ. Yang masalah Qatar juga. Gua Kater gua ada di situ Ya, juga. ya. Gua lagi duduk di depan. Lu denger ngomong gue dulu ya. Gua ambil paket, beli jeruk. Yang jeruk mama, bukan gue. Dulu mama beli jeruk buat itu lu, buat anak lu. Jeruk yang gede itu, agak manis. Gua buka udah Qatar. Bini lu bilang, lu ambil paket dari pintu dapur. Takut kena COVID lah, apalagi ya. Terus gue bilang gini, itu papa ngambil paket dari depan, pintu depan, lu nggak tahu gue pikir iya kok kagak disemprot aja, lu enggak. Berarti dia udah mau nyari masalah. Gue buka paket pakai cutter, tiba-tiba dia ngomong, lu deketin anak gue mati lu ada denger itu nggak? Lu ada denger itu nggak, gue tanya. Dengar. Udah. Tapi sebelum itu lu ada ngomong dulu. Lu nyebut anak. Kalau enggak bini gua nggak mungkin ngomong gitu. Gua Lu pasti lupa. mau nyebut Gue lupa gue ngomong apa. gua. Gue inget gue nyebut. Ya gua lupa. Tapi pas lu ada nyebut anak gua, jadinya dia balas begitu. Lu Gue nggak tahu dah. Pokoknya yang seingat gue sih, gue bilang, gue ada bilang tuh papa ambil paket, kenapa lu nggak tegur juga? Nah itu yang gue ingat. Terus apa tahun banget sih anak lu kena COVID? Mungkin ada gue ngomong itu, ada mungkin. Terus tiba-tiba bini lu ngomong, lu deketin anak lu mati lu. Gue refleks, gue dari jongkok di bawah. Gue begini doang. Kalau gue begini, sampai ke leher aja dia. Tiba-tiba bini lu bilang, dia ngancam gue pakai cutter. Lu langsung banting gue ke banting. enggak, itu udah sampai leher. Mana Orang nih, gua Bang? ngambil ke sini kok. Gue sumpah mati sekarang kalau gue Ayo. nyampe leher. Nah, ya. Ya berarti lu ngomong, lu nyampe leher nempel ya. Nyampe leher yang nempel ya. Lu mati nih kayak yang ngomong. Itu belum sampai nempel ya. Enggak. Makanya jangan bilang Kalau nempel. kalau gini Enggak. Lu udah begini. Enggak. Nih, begini ya. Ini begini. Ya Gitu. itu kan versi lo. Iya. Versi lo kan begini. Iya. Versi lo bilang, gua nggak begini, gua begini. Enggak mungkin kalau lu begini udah Iya, gua rebut. makanya Enggak mungkin. gua begini. Terserah lu mau percaya enggak, pokoknya gua begini. Sampai ke pengadilan juga gua ngomongin gua begini. Dia mau pakai pengadilan enggak ada buktinya. Ya, makanya gua bingung mau selesaiin gimana caranya. Gua mau bikin lu otak lu kebuka gimana caranya. Masalah yang satu. Masalah kita banyak. Masalah mama udah nih clear ya, besok ya. Gua tunggu niat baik lu ya. Ya. Masalah ini kita pending, gua nggak tahu gimana cara selesainya. Masalah rumah sakit clear, gua bilang gua nggak jaga-jaga nyokap. Oke. Sekarang masalah gua ngambil uang. Lu tau nggak? Gua ngambil uang itu daripada gua minta terus, gua minta ke papa, tau nggak lu? Dari gua kecil sampai gua gede, nggak ada dia pernah ngasih gua uang. Dia mau minta pasti ngamuknya setengah mati. Nyokap gue juga minta ke dia ngamuknya setengah mati. Lu tau nggak? Mama sama papa gue, mama tuh udah nggak ngomong sama. Lu tau nggak? Tahu. Iya lu. Tapi di rumah gua ngomong. Nah itu mah basa-basi depan lu dia. Enggak ada di depan gua. Dia ngomong berdua. Ya ada lah Enggak ada ngomong. orang.
ngomong-ngomong sepatah dua patah, iya lah. Tapi ngomong kan, Lo tau nggak, nyokap gue telepon si Akyong ini, gue kasih nomor WA. Dia cerita tuh, kelakuan papa kayak gimana. Gue sih cuma denger doang. Tuh orang tua katanya tuh gue tanya. Tuanya, lu kalau gue nggak udah masih muda, gue udah cerai. Dia sampai ngomong gitu loh, lu sumpah mati kalau gue bohong. Gue Akyong aja nih datangin gue kan. Lu tau nggak, gue broadcast yang pas lu ke sekarang itu, yang gue broadcast, banyak tuh ada baca nggak sih? enggak lah. Yang gue broadcast yang tentang yang cerita yang gue Kalau lu nggak broadcast ke gua, oh yang enggak, gue broadcast ke Akunita. Ya pokoknya lu yang terakhir gue soalnya gue nggak ada nomor handphone. Gue baru tahu dari handphone si Tuai Baka itu ada nomor lu di set. ya makanya gua Nih lu tau nggak, gue tujuan gue broadcast itu lu dalam otak lu tau nggak gue tujuan gue? Ya lu pikir aja, lu tebak aja tujuannya apa? tujuan lo. Tujuan gue sebenarnya bukan masalah gue sama adik gue masalah adik gue itu gue bisa gue atasi sendiri. Gue nggak tahan kelakuan papa. Gara-gara gue berantem sama adik gue, mama tuh jadi kena korban, tau nggak? Setelah nggak langsung tuh mama kena korban. Ya adek lu ngelarang gue nih, ini makanan ini nggak boleh, bahkan lu sendiri yang gue masak, asal masakan gue dia banyak meja, dia ngelarang lu makan. Enggak, itu gua emang nggak mau makan. Karena gua takut lu ntar oceh. Gak mungkin deh. Gue tuh beli makanan oleh gue buka langsung gue taruh makanan di meja. Gue mau makan. Gue bukannya gue beli oleh gue taruh sisi sini. Tunggu orang selesai makan baru buka. Kelakuan adek lu kayak gitu, gini lu kayak gitu enggak. Gue buka oleh pasti gue taruh meja. Gak pernah gue nggak taruh meja. Gue masak gue taruh di meja. Gue tahu kayak gue masak sayur asli lu doyan, gue tahu. Ya, Gue bingung gue. Ya, semua juga ditaruh di meja. Gue bilang ini orang biasanya makan, kenapa enggak kata gue. Ah jangan disuruh biniin, ya udah. Udah amat dia mau makan enggak kata. Gue kasih mama, gara-gara lu nggak ada sayur, dia sengaja aja bongkar dia masuk. Lu nggak tahu kalau lu nggak kerja jam Jumat atau apa gitu. Nyokap gue sih repot. Masak itu selebihnya enggak kan. Itu gara-gara bini lu ngarang ini, si mama lapar tuh bilang, oh lapar. Ma itu di meja ada biskuit si bini lu beli itu ada 2, ada coklat, ada biskuit cracker itu. Buka sih makan. Oh, dia kambuan, dia kasih gua duit suruh ke Indomaret. Nah itu memang disuruh makan. Cracker itu emang dibeli buat si bapak. Tapi nyokap gua nggak mau deh. Dia nggak mau nyentuh barang bini lu, tadi kesoalnya. Itu juga aneh memang. Ini kan juga aneh. Terus ngapain gue sampai beli makanan online dari yang JHT itu 2 juta gue ganti AC rusak, 2 juta gue beli makanan mana kayak pes ikan lah, ikan sarden lah. Ya tapi lu beli makanan juga makanan yang enggak beres semua, kasihan kesehatannya. Lu tau gak nyokap gue doyannya, nyokap doyannya yang kayak gitu. Itu bikin sakit dia. Lu tau gak, dia makan ayam negeri aja dia nggak mau deh. Ya, lu kasih yang sambal, kasih yang santan. Ini main seret, perutnya nggak kuat. Gue beli ikan sardennya mana cabai sih, terus gue beli gudeg mana cabai sih. Gue beli kue cap kulit babi, emang dia santan enggak kan? Yang lain itu Gue mikirnya gini deh, gue bukannya mau bikin yang makanan. Gue kalau beli makanan buat sendiri, gue beli pasti sapi semua deh. Gue doyannya sapi, gue nggak mungkin doyan kayak pepes ikan gitu, gue nggak doyan deh. Gue mikir kira-kira yang bisa gue makan sama mama makan daripada yang makan kerupuk, yang mending gue beli itu. Dari dia lu kalau makan memang milih, nggak semua makanan lu bisa makan. ya sama tuh, gue makan keturunan nyokap keturunan gue sama. Lu bayangkan ya, ayam kuning kan boleh lah digoreng makan, dia nggak mau. Tahu gue bilang ini goreng, dia bilang asem. Dia nggak asem loh, masih bisa dimakan kata. Dia nggak makan, gue bingung. Terus gue tanya kadang-kadang mau makan apa sih? Sate babi maunya, yang 200.000 yang kok encur gitu. Gue ada pesan berapa kali, biasanya sok itu 200.000 dulu gue pesen deh. Bukan pakai duit bini lu, duit gue lah, hasil duit batu. Gue bela-belain tuh beli itu. Bilang lu nggak perhatian,
gue perhatian dia pas dia sakit batuk itu, gue marah-marah kan pas si Denny lo ngajak dia ke dokter dia nggak mau, gue bantu ngomong kan, "Ma, baru pergi ke dokter buruan." Gue tuh cuma bisa beli Silate, gue beliin Panadol, gue beliin Prokol, gue beliin. Nyokap lu ke dokter, lu tau? Yang disuruh pesenin becak siapa? Gua, Kenapa lu nggak ikut nganterin? Lu udah tahu kakinya begitu, turun dari becak nyokap gue nggak mau. Itu beca itu udah langganan puluhan tahun udah kenal sama gua, dia yang tuntun nyokap gua, dia yang tungguin. Gua percaya untuk beca. Tuh, beca itu udah kenal sama gua. Ya maksudnya lu kenapa nggak mau ikut? Gua itu juga percuma dan buat apaan? Ya ini udah anggap gua salah lah, gua nggak ngikut lah. Itu nggak bisa lu jadiin alasan. Oh, kamu bukan pesan ya? Karena kan lu bilangnya lu perhatiin nyokap, lu perhatiin. Tapi lu hal yang begitu aja lu nggak mau. Terus ngantar ke dokter juga nggak mau. Gua kalau nggak mau ngapain? Si Gua nyokap panggil beca. Isi jemur baju aja lu nggak mau bantu. Nggak mau emang gua. Itu bener, gua nggak mau bener. Kalau jemur baju gua nggak mau, gua cuma bantu nyokap angkatin sampai ke depan gua taruh gantungan. Gua nggak mau jemur itu. Karena satu, gua nggak sabaran tuh jemur baju jatuhin jatuh. Kedua, itu baju bukan baju gua. Ngapain gua harus repot-repot jemur baju lu mau begini lu aja nggak seneng sama gua, ngapain gua perlu jemurin baju lu? Gua aja kalau ngejemur baju lu gua jemurin. Baju gua cuma 1-2 deh. Tapi kan itu baju lu. Iya. Bukannya 1 atau 2 tapi ada. Itu jemur baju. Sekarang gini lah, gua nggak mau bantu nyokap jemur baju. Dulu ada bantu nyokap gosok baju nggak? Gua tanya. Nah, Ayo gua jawab apa? Gosok baju enggak, bantu cuci enggak. Gue bilang kalau gue jadi lu nih, jadi adek gue ya. Gue ngeliat nyokap gue kaki sakit-sakit, ngambil baju aja susah. Gue ke laundry cuma 7.000 deh. 7.000 dia sama gosok. itu asal lu tahu ya. Si nyokap itu kalau nggak ada kerjaan dia yang inisiatif dia sendiri yang nyuci. Ya lu bisa bilang bang nggak usah cuci. Bandel, udah dibilangin. Lu bisa nyokap gue nggak usah masak pagi-pagi bisa. Udah dibilangin nggak mau. Justru sampai aja sampai ngamuk gara-gara dia seminggu bisa 3 kali 4 kali nyuci. Ya, makanya lu nggak kasihan, lu bilang Itu udah dibilangin dia ngeyel terus. Dia kalau dia curi-curi ketika kita pergi dia langsung cuci. dia kalau nggak mau, lu bisa ambil baju lu taruh di dalam kamar. Bisa ada solusi deh kalau lu bisa bikin mah. Ambil taruh ke kamar, terus sore-sore malam-malam lu tolong lu. Banyak sih kalau lu bisa mikir ya. Sekarang gua nggak ada di rumah itu, yang nyuci baju siapa? Nama baju dia tuh Kenapa lu nggak nyuci? karena baju dia Lu baju lu nggak dicuci? enggak, baju gua ganti sebulan sekali sekarang. Sumpah. Baju gue ini sebulan sekali gua ganti. Kadang-kadang gua taruh lah, nitip lah. Nyokap gua maksa gua tuker spray aja. Itu dari Sinca belum gua tuker. Spray di kamar gua dari Sinca dia. Itu lu udah sakit jiwa lu. Gua makanya gua bilang daripada dia nyuci spray gua sampai gitu berat, nggak usah mah. Gua tetep gua tolak terus. Nggak, tapi lu nggak ada penitip baju ke nyokap. Ya paling udah kepaksa, nyokap udah marah-marah. Iya, tapi kenapa lu nggak cuciin? Lu Gua bilang, jemurin. Man, tuker baju katanya besok gua mau cuci kata Allah. Nah, ntar aja. Itu baju belakang udah darah semua, lu nggak lihat gitu. Ya udah biarin aja gua yang pakai ini kata gua. Ya udah pasti gua taruh satu. Enggak, artinya lu Sama aja gua nggak cuci, gua sama aja. Baju gua nggak bikin nyokap sakit. Gua kasih tahu aja cuma satu setel. nyokap nyuci, kan udah nggak bikin dia sakit. Alah, udah setengah mati gitu kayak ngeluh panas, panas. Digolein kipas angin, anak lu yang mainin, orang mah taruh di depannya, nih mah pakai kipas angin. Anak lu yang mainin. Ya namanya juga anak-anak, lu gila kali ya. Tahu. Pikirnya begitu. Ya bilang lu ambil kayak dari anak lu nih buat ama gitu, bilang dong. Ya lu diemin juga. Ya namanya juga anak-anak. Sekarang tuh kipas angin di mana tau nggak? Di dalam lemari disimpan sama ketua bangka. Aduh, gila bener-bener. Kadang-kadang tega bener gue. Tega. Makanya tuh jangan bilang kesalahan gue doang. Lu kesalahan lu sendiri aja lu nggak sadar lu salah. Jangan semua gue dibalikin ke gue deh. Gue orang, gue punya salah. Gue bukan dewa yang selalu bener. Dewa aja nggak ada di dunia.
Kalau ada lu sembahyang juga begitu. One, two, three, tancap. Ya iyalah. Karena gue Habisin yo lu. gue sembahyang itu sebenarnya gue bukannya mau sembahyang gue Habisin yo. gue tradisi. Dia ngabisin yo. Gue tradisi, misalnya gue udah lama sembahyang jam 9 pada saat gue kuliah mendadak gue berhenti, ya nggak cengli lah, udah gue asal lanjut aja karena cuma gue sembahyang dari 2013 sampai 2024 gue Iya, minta udah tahu itu percuma lu sembahyang. minta kerjaan juga nggak ada yang ngasih. Cuma kalau nggak ada usahanya. Dibilang gue nggak ada usahanya, gue ke CV udah minta bantuan bosku, ini baru gue chat sama bos gue tuh Pak Salom, nanya dia ada bisnis apa mau terima gue. Katanya gue usaha mobil gue aja udah tutup, kata dia. Astaga, udahlah gue banyak nanya orang juga susah deh, mobil doang, semua orang gak kelihatan. Ya itu sekarang udah 15 tahun nganggur. Lo tau nggak kenapa gue bisa sampai 15 tahun? Gue pengen tahu kenapa lu keluar dari bisnis, keluar dari kawan lama. Oke, kita mulai dari gue pertama kerja nih. Ini panjang nih ceritanya nih. Gue baru lulus kuliah, gue kerja di UOB Buana, kredit analis. Gaji gue 1 koma. Gue bocorin. Tiba-tiba gue mikir, gue tuh dari kecil nggak pernah minta dibeliin motor kan, lo tau? Gue lebih kamu gue bus. Gue ongkos, jadi segala macam. Sisa cuma 600.000. Banyak yang ngomongin gue, lu gaji nggak kasih mama. Gue nggak bisa ngasih, gaji gue kecil. Waktu itu busway belum ada, busway itu baru ada satu yang ngomongin, itu juga baru jadi. Tiba-tiba gue iseng, gue ngeliat job street ada kerjaan di Index Furnishing, grupnya kawan lama, sekarang udah jadi informa kan, temannya si Minta. Gue iseng kenapa jadi pengoperasian? Tiba-tiba kasih gue ya, gue iseng kirim TV satu, dipanggil nggak tahu kenapa, mungkin tubuh Irawati itu seneng kali ngeliat tampang gue atau apa, nggak pakai tes nggak pakai apa, langsung diterima gue. Gaji gue berapa ya? 3 juta, 2 kali lipat deh. Lu nggak pindah nggak menurut gue? Pindah. Iya, gue kerja di counter, gue begadang ke hari itu. Gue kemana begadang loh. Pagi-pagi gue pulang, tidur dulu, jam 8 gue nyampe rumah tidur, jam 1 gue pergi lagi. Merusak badan. Tiba-tiba teman gue yang dari kuliah apply permanent resident Singapura. Dia diterima. Gue bilang harus IPK gede, kata gue. Gue kan pinter, 3,4 IPK. Dia 3 orang tuh, 3,4, 3,3, 3,5. PPR dapat semua tuh 3. Teman baik gue emang nginep rumah gue. Gue play juga. Gue tahu gue orang bego, di play gue pas-pasan, nggak mungkin diterima juga. Gue iseng ngomong sama mama, $800 ada nggak mah? Play permanent resident itu dolar Singapura baru goceng apa? $800. Gak usah bertele-tele, langsung diterima gue, biar gue menjahit gitu. Dan diterima, langsung gue urus segala macam, dokumen segala macam, gue transfer. Pergilah ke Singapura, gue resign dari tahun lama. Salah. Gue salah aja. Lu udah ada kerjaan di sana? Ada, gue jangan salah, ada. Gue udah diterima kerja di Millennium Hotel di Bugis. Sebelumnya gue apply itu bukan gue ngikutin temen gue asal 3 orang itu, bosnya dari Singapura itu pernah datang ke sini pas temen gue itu merit. Bos cewek itu pernah datang ke sini, pernah gue ajak sama dia ke Mangga 2 belanja. Dia pernah janji gue, lu ke Singapura aja, ntar gue datang. Gue pergi dulu lah. Gue bilang gue lanjut. Lu udah ke Singapura. Gue melihat kondisi Singapura kayak gimana dulu kan, gue nggak tahu dong. Gue dari kos jauh di Boon Lay, deposit $3.000, biaya kos $1.000 sebulan. Itu udah paling murah karena ownernya orang Malaysia, jadi dia, gue kan bahasa Inggris gue kurang, jadi bisa agak ngomong-ngomong Indo lah, bisa ngerti lah dia. Jadi itu belum benar-benar kerja, soalnya gue baru bisa masuk itu bulan April 2018.
Gue udah pergi itu, gue nggak sabaran ya, gue salah gue perginya bulan November ya. Ya bulan November malah. Bulan November akhir gue udah nyampe Singapura. Soalnya gue si Ica itu gue Singapura gue nggak sabaran. Gue bilang udah daripada gue nggak tahu situasi gue di sini, ya gue kesana dulu sampai nyari-nyari kerjaan yang lain kan, sampai nunggu dia kasih gue info nih, bos ini, cewek ini, betul ini, Harley namanya. Gue ada play tuh tiap Sabtu, tiap Minggu gue ke Tampines lah, kemana lah, jauh-jauh, hampir nggak bisa pulang gue nyasar. Siapa tahu ada yang kerjaan lebih baik, IKEA aja pernah manggil gue di sini. Gue coba-coba, siapa tahu ada yang duluan, jadi gue bisa kerja dulu sambil nungguin yang ini. Rencana gue begitu, ternyata gue sakit, parah, gue muntah darah di situ. Gue mau pulang ke Singapura, gue udah muntah darah. Owner gue yang di Bunley itu, tau nggak? Tiap jam 6 pagi, 6 sore, dia mati lampu. Dan satu apartemen itu cuma dia sendiri yang mati lampu. Lu aneh nggak kalau begitu? Kalau jadi gue aneh nggak? Udah gitu kasurnya banyak tutup. Badan gue merah-merah tuh. Badan gue bisa merah-merah ya gara-gara Singapura itu. Merah-merah badan gue. Gue ada ngomong, badan gue merah-merah kenapa ya? Bingung. Coba aja masuk saya aja itu ke dokter ya. Kasur minta. Gue kesel, gue minta tolong temen gue satu lagi yang dulu pernah kerja gue di Kesatuan tuh, ada satu dia ke Singapura, si Wandi namanya. Dia ada pos kosong, gue ke kamar lagi. Dia bilang gue numpang dulu, gue mau cabut aja dari sini, gue nggak tahan, masa dimatiin lampu. Gue mau nyalain laptop aja nggak bisa, kata gue. Mana panas, AC aja jam 6 aja belum dinyalain dia. Dia nyalainnya jam 11 malam baru dinyalain. Tiba-tiba jam 4 pagi mati aja tuh AC. Parah tuh anak gila. Kemudian gue nggak tahan. Jadi deposit 3.000 gue itu angus, udah bayar 1.000, gue udah hilang duit segala macam. Gue numpang di kosnya temen gue. Di kosnya temen kebetulan Sincia Imlek. Di sana ada mami angkat gue, kasih gue ampo gede. Gue masih bisa bertahan hidup sebulan. Tiba-tiba gue sakit, gue muntah darah, berak-berak segala macam. Gue nggak tahu kenapa tuh. Mungkin air atau apa, gue pindah ke muntah darah. Gue mau pulang ke Singapura aja, gue minta si Bini lu pastikan tiket, bisa gue tiket. Gue udah nggak bisa jalan gitu. Gue digotong sama supir taksi ke masuk bandara kalau mau tahu. Gue sampai ke Indonesia, gue udah pusing. Bawa ke dokter Duta nggak sembuh, bawa ke dokter Grab nggak sembuh. Atau gue bawa gue ke GOR, ke Mutalis, baru sembuh. Bukan mau gue aja, tiba-tiba nasib gue jelek. Ya udah, tiba-tiba gue udah sembuh bulan 2, dapet email gue baru dari Sherwin. Gue mau masuk udah sekarang bisa jadi finance di Blank Mountain. Gue mau minta nyokap duit lagi, nggak tega gue. Harus $3.000 lagi, Den. Kenapa $3.000 lagi? Kan udah gue mau pernah kos. Nah itu kan angus gue keluar sepihak, kan belum 3 bulan. Dan peraturannya begitu. Gue mau nyari kos balik kan bayar lagi $3.000. Gue mau kos sebulan bayar di muka, makanya gue tiket. Berapa duit, Den? Gue gak bisa lah, mama minta sama Ii sih mungkin dikasih. Tapi gue gak tega, gue bilang gue nyari kerja sini aja, gue lepas lah. Gue iseng lagi, baca koran Kompas itu kan. BCA kerja, great nice, go play. Lagi-lagi gue beruntung, gak usah tes gue. Gue pernah tes MVP di BCA gak lolos gue. Gue coba lagi tuh iseng gue. Gue si Long Xiangfeng itu tuh, gak tau dia suka sama gue apa-apa. Masuk tuh dia. Emang dia lagi butuh orang sih, soalnya biasanya itu lagi kacau. Ada yang lagi save semua banyak. Dia nyuruh gue bikin sistem kredit gitu. Itu begitu nih. Nah, sekarang masih pakai. Lu bilang tuh bego. Pindah dari BCA. Lu tau gak kenapa gue bisa beda? Gue satu tim 11 orang gitu. 1 bulan 1 orang resign, 1 orang resign, 1 orang resign, 1 orang resign. Lu tau gak kenapa? BCA lu. Gue bilang gaji gue di BCA gak gede, gaji gue cuma 5 juta. Bonus gue gede. Bonus gue akhir tahun itu bulan Desember itu bisa 15, bisa 20 kali gue dari gaji 5 juta. Nah itu ngasih nyokap? Ngasih.
Gue ada sebagian gue beli PS waktu itu sana dulu. Gue beli PS3 waktu itu. Sebagian gue ngasih itu. Gue ngasih nggak banyak tapi 1 juta dulu. Tiap bulan. Enggak, gue tiap bulan gue nggak pernah kasih. Soalnya gue 5 juta gaji gue juga. Gue kerja di desa di MT Haryono. Saya pindah ke Pondok Indah jauh tuh. Ongkos gue mahal. Gue ongkos total aja udah 4 juta. Kita tahu adek lu gajinya berapa? Gue nggak tahu. Ntar ke bahas tentang adek gue orang apa. Gue cerita gue dulu. Lu bilang gue bego kalau dari BCA. Itu BCA udah nggak profit ya. Gak mungkin dan satu tim gue 11 orang bubar semua. Sekarang bos gue itu di BCA pindah ke Orik. Lu tau gak kenapa sebabnya gue pindah? Gue kasih tahu nih alasan gue. Gue sebenarnya nggak mau pindah, gue mau bertahan. Gue sebenarnya mau pakai cara licik nih, orang pada riset semua. Dan jadi pusat nih, pasti gue nih kata gue udah pikir gitu. Cuma gue nggak memborong niat gue karena gini. Gue dosen sampai Priska ketiga. Tiba-tiba disuruh tes psikologi. Disuruh tes psikologi ulang. Tes psikologi targetnya review segala macam. Itu ada tuh bos BCA itu bilang, dulu sih kalau jadi anak gue sih nggak cocok. Lu cocoknya jadi kepala. Lu kalau jadi anak tua, kalau jadi kepala, karena itu sekolahnya nggak bisa basa-basi. Satu lagi, persuasif gue jelek kata dia. Gue nggak bisa bujuk orang. Iya bener. Udah. Tiba-tiba udah dites, gue hasil keluar. Ini buat calon manajer loh. Lu manajer nih, gue kan baru calon manajer. Tiba-tiba ada orang dari BCA yang di Grand Indonesia itu datang. Tapi gue bertiga ngumpul. Dia ngetes kita buat apa nih? Dia tes tulis calon manajer ini. Meskipun kita nggak dapet juga ya diumumin lah. Nggak memenuhi syarat. Masa 3 orang nggak ada yang memenuhi syarat? Dipakai orang dalam. Lu kecewa nggak jadi orang jadi gua? Nggak ada jenjang karir itu mati lu udah. Bos gua aja udah sadar. Bos gua udah 20 tahun jadi siapa? Dia milih pindah ke Orik. Nah, pas gua udah gua mau di sana aja. Kebetulan juga dapat kerjaan gua di Indomobil sama nih posisinya kerjaan Indomobil. Jadi yang BCA itu alasannya cuma itu doang. Cuma itu gara-gara gua tes itu. Ya lu jenjang karirnya udah mati, gaji 5 juta, ongkos aja 4 juta. Cuma dari bonus. Indomobil? Ya gua terpaksa terima di Indomobil dulu sementara kerjaan. Ya udah gua nggak apa dia sih. Gua bantu dia sementara kerjaan kredit ya udah gua keluar. Gua balik lagi ke bos gua yang lama di Millennium. Tapi ya itu sementara. Udah gitu gue nggak cocok keluar, bos gue mau buka usaha mobil, nah gue ninggalin gue sendirian, jadi kekacauan gitu gue bisa juga lah, gue masuk Toyota, kayak grup, di Bekasi deh, gaji gue cuma 6 juta, ongkos gue berapa di Bekasi, gue nyambung mobil aja belum kali tuh, baru nyampe tuh Taman Harapan Indah. Kagak ada ngeluhnya gua. Dibilang gua malas nyari kerja. Dari Bekasi gua bertahan untuk hari datang telat aja bos gua enggak apa-apa lu telat. Gua jam 6 dari rumah nyampe kantor jam 10 gua. Gua enggak tahu. Tiba-tiba gua dia bayar pindahin ke Puri. Tapi lu pegangnya dari absurd. Jadi admin head gua di situ. Yang ngurus mobil banyak. Gua resign kenapa? Gue nggak tahan di situ banyak premannya. Itu lempok tiap hari datang ke rumah gue. Itu kalau gue nggak sabar udah gue gampar tuh orang semua gue. Bukannya gue takut. Kata bosku jangan bayar aja gitu. Dia bilang nih kalau tiap hari kita bayar gini 100 ribu gila kata gue. Gue bilang itu baru lempok yang datang. Belum lagi ada yang lain satu tuh. FBR apa minta lagi jatah. Tiba-tiba orang iklan pajak datang. Nih pasang iklan reklame, lu ada izinnya nggak? Ini perusahaan baru pak, belum ngurus izinnya kata gua.
gue telepon bos gue lagi, bos gue bilang lu tangan itu aku mau tanganin di mana caranya, gue juga nggak ngerti ya kayak gimana. Gue resign lah, udahlah pusing gue. Lu nggak mikir panjang, ada kerjaan Emang apa iya, enggak? emang selalu begitu, gue orangnya nggak mikir panjang. Gue resign dulu baru gue nyari kerja dulu, itu emang salah gue. Waktu itu salah gue goblok. Kalau kayak lu kan lu cari kerja dulu baru resign kan? Iya dong. Iya. Kalau gue enggak, gue orangnya nggak sabaran deh. Gue kalau orang gue sabaran nih, gue di BCA gue sabar aja tuh. Sekarang udah bagus. Pasti gue bagus. Iya, Karena itu sayang. bukan Lu kalau di kawan lama juga sekarang udah bagus. sifat gue, bukan begitu. Sifat orang ada jelek. Karena menurut gue itu udah keputusan yang harus gue ambil, gue harus tanggung di situ. Ya tapi lu nggak mikir panjang. Nah, sekarang kerjaan yang terakhir nih, ya 2013 nih gue kayak kerja. Gue kerja di Sudirman, PGD. Kerja kita bersama bergerak di mesin pabrik. Karena CT scan, kan mesin gede gitu. Gue bagian analisa. Gue tau nggak? Gue mau resign, gue udah nyaman. Tempat kerja mewah, bagus, bisa bibi. Kan? Lo tau nggak kenapa gue resign? Gue bukan resign loh, gue sumpah gue dipecat. Lu tau gak kenapa gue dipecat? Katanya gue terlalu membantu sales. Lu perusahaan jualan mesin, kalau udah mentok lu gak ada pemasukan lu. Kalau gue bisa pakai cara gue yang bener, bisa mesin itu masuk ke rumah sakit, salah lu. Tapi bos gue bilang itu salah katanya. Bos gue masih muda dia, beda sama gue 5 tahun. Dia lulusan Aussie aja dia menang. Lu tau gak pas gue meeting, kaki gue aja diinjak, gak boleh ngomong gue. Gue berkali-kali, kaki gue diinjak. Gue bilang, Pak, saya ada solusi bagus Pak. Udah ngerugiin perusahaan, gue kan ada satu uang. Gue tau lah untuk rugi. Gue diinjak, diem. Gak masuk tuh mesin akhirnya. Waktu itu lagi di Makassar, Stella Maris, gue ingat tuh rumah sakit. Tiba-tiba, gue dapet surat dipecat dengan alasan yang aneh, terlalu membantu sales. Gue makin keselnya itu sama sebuah tulisan apa yang gue lakuin itu. Gue nggak mau gue resign sia-sia, gue email, gue tulis, gue email ke direktur semua gue kirim. Vote gue paling banyak gitu. Akhirnya gue dipanggil HRD lagi. Udahlah, ngalah aja lah katanya. Dia tuh masih ada sepupuan sama bos katanya. Bodoh amat kata gue nggak salah kata gue. Lu bilang ibu mempertahankan orang kayak gini, hancur gue bukan ibu. Diam dia sebenarnya. Akhirnya tuh HRD resign juga. Nggak bisa di situ? Nggak bisa dapat kerja lagi gue. Kualat gue mungkin. Gue marah-marahin tuh bos. Dari semenjak itu gue nggak bisa dapat kerja. Kualat kali mungkin gue. Sebenarnya masa lalu tuh nggak ada kerjaan doang. Gue lihat. Coba kalau lu ada duit, ada kerjaan, lu mungkin kelakuan lu beda. Gak juga sama. Enggak, maksudnya ya. Nah sekarang ngomong kerjaan dulu nih, tanggung-tanggung. Yang lu bilang ada aku yang ngasih gue untuk kerjaan, ini siapa sih yang ngomong? Apa aja? Enggak, lu deng, sumpah mati lu gak. Orang mama bilang ada kok. Dia bilangnya gini, pertama tuh dia nggak ngomong ke gue, dia ngomong nggak apa-apa. Dia bilang ada teman dia, kamu mau buka toko handphone apa gitu. Ya kan Tangerang sini mana ya? enggak, Ada di Tangerang sini. dia bilangnya di Singapura, di Semarang. Di Semarang sama di sini. Dia bilang mau buka toko handphone. Di sini lu tinggal masuk aja. Enggak ada. Nggak mau. Enggak, gue nggak bilang ngomong, tahu aja enggak, gue sumpah gue mati nih sekarang kalau gue bohong. Emangnya nggak ada, dia masa gue boleh ngomong ada? Emangnya nggak ada. Dia cuma ngomong ada temennya cewek mau buka toko handphone, dia minta tolong gue, dia kan tahu gue suka jualan handphone online. Gue kan ada toko di toko dia jualan handphone tuh, kalau lu mau tahu. Udah puluhan tahun tuh gue jualan handphone. Ya gue tahu lu laku sebulan sekali juga kagak ya kan? Bukan sebulan sekalinya, gue jualnya kebanyakan COD langsung di OLX. Jadi dia Yang lu bungkus-bungkus itu kan paket ya? bukan lah, itu mah yang baru-baru ini, yang dulu-dulu sebelum lu merit. Itu Tokopedia nggak bisa bohong, itu udah dari tahun 2008 kan.
bukan cuma sekarang. Orang Gue taunya kan situ. lu taunya yang baru yang gua Ya. bungkus begitu jualan handphone, jualan batu itu. Ada jual batu, ada jual komputer yang gua nggak pakai gua jual. Gua jual handphone sampai orang yang gua maling juga ada, orang yang pergi ke rumah gua juga ada, pernah. Sampai dia ngelaporin RT. Kalau gua tahu kan. Itu yang dia bilang dari kerja 3 masuk itu nggak ada deh, gua nggak tahu sama sekali. Lu boleh cross check dah, gua nggak mau tahu dah gimana caranya. Tapi yang jelas itu fitnah. Gue nggak bisa lama-lama gue ngambil servis mobil gue. Nah, dia sekarang maunya gimana? Ini selesaiin dia masalah mama dulu lah. Gue itu doang sih masalahnya. Yang itu mah bodo amat tuh, udah lewat. Ya itu kan udah lewat. Istilahnya Nah itu satu, gue minta masalah mama selesai. Masalah gua, lu sama adik gua tuh bangka gimana bisa selesai. masalahnya nih susah. Si papa kalau ketemu lu tuh nggak bisa halus ya. Nah, hanya. Tapi lu sebagai anak mestinya harusnya nggak boleh tinggi juga. Nah, itu makanya gua ada solusi tuh, puspaga itu makanya. Itu konseling kan. Konseling gratis deh, nggak usah lu bayar. Tapi kalau gua lihat papa lu nggak bisa. Nggak bakal mau dia kan, gue tahu nih Ya, dia nggak bakal mau nggak nih. bisa. Makanya lu sama gue dulu yang dateng. Adek gue juga jangan lu ajak dulu, nggak bakal tahu gue sifat jelek. Yang bisa masuk di otak yang bisa mikir cuma lu sama gue doang. Kita lu nggak waktu kapan kita kesana puspaga, lihat dia ngasih solusi apa. Gue mau tahu doang, itu doang. Kalau gua ya, Soalnya gue minta tolong aku juga, dia mau tahu. kalau gua ya, udah bener nih sekarang nih. Lu di sini nggak ketemu nih, kan udah pindah nih, ya kan? Lu urus rumah ini. Kalau nyokap mau di sini ya lu urus nyokap. Nah, gua di situ kan. Ya, Udah nggak ketemu. Iya. Udah. Masalahnya tuh kalau ketemu doang kan. Masalahnya kalau ketemu doang. Nah, Kalau ketemu bacot-bacotan nih, ya kan? Satu teriak, lu pasti teriak. Kalau nggak ketemu aman kan? nah, Ya. Berarti itu udah ya solusi lah ya. Kita udah pisahin dulu. Masalahnya ini cuman kerjaan doang. Nah, sebenarnya itu kan kalau lu nggak kerja, itu kan nggak ada duitnya. Nah, selama ini kan lu alhamdulillah cara-cara lu ini ya gue mau jual barang nyokap, lu. jual barang dari nyokap itu kan. Iya. Kalau misalnya si nyokap kadang kedua gimana? Nah itu maksud gue juga begitu. Maksud gue Lu bisa makannya dari mana duitnya gitu doang. gue gampang Karena lah. gue tahu kalau lu nggak bisa nyari duit, ntar lu pasti ngerecokin lagi kan. Bukan ngerecokin, gue sekarang ini bukan ngerecokin loh sebenarnya. Si mama nelfon gue, dia minta pulang. Sumpah gue nggak bohong. Bukannya lu yang nelpon nyokap. Sebenarnya sebelum dia mau dia angkut gue tuh pada saat itu dia udah bilang, mama males ke rumah. Ya udah, gue bilang udah pergi aja sekali-sekali, ntar juga diantarin balik kan. Gue udah ngomong gitu loh. Gue kirain lu ada kejadian sebentar diantarin balik. Ternyata sebulan, udah seminggu, 2 minggu sama ini lu nggak antarin balik. Ya gue telepon, mah, mama nggak diantarin balik. Terus mama bilangnya gini, nanti ikut aku aja katanya. Itu gua udah ditanyain tuh. Ikut aku kata gue. Mama mau pulang ngambil baju. Ada baju. Gue, iya makanya mama cuma Kalau dia bawa bilang, satu setel. kalau dia bilang, iya pulang. Udah diantarin minggu lalu. Orang udah diajakin. Makanya gue bingung. Dia ngomong sama lu A, ngomong ke gue B. Dia semalam bilang, dia mau lagi makan. Tuh, gue mau bohong. Nah itu. Nah, gua nggak bilang ajak makan. Makanya gua nggak tahu kalau dia belum makan ya. Itu gua nggak tahu. Sampai berak-berak nih. Itu Mata gua membuat nggak tahu. satu loh. Gua nggak tahu itu. Justru Makanya gue kesel. itu dia. Kenapa dia masih bilang gitu sama lu? Karena dia Iya. takut sama lu. Bukan takut sama gue, dia mama tuh gak enak sama lu, sama si ini lu. Tapi kenapa ngomongin diajak makan? Orang ngomong yang jujur gitu ya. Ya, mestinya dia jujur. Masalahnya gini, gue tahu dia nggak bisa jujur. Dia tuh otaknya
udah linglung deh. Lu tau nggak? Lu duit nih, lu jujur bener-bener nih. gue tahu. Duit 200.000 nih kata dia. Dia sama gue berantem nih gara-gara dia bilang tuh 20.000 deh. Sampai gue ngomel-ngomel itu 200.000. Dia itu emang gue tahu dia emang rada-rada pikun. Iya. Karena apa? Dia di rumah cuma nonton TV gini, nggak paham juga ditonton apa, suaranya juga nggak kedengeran, ya kan? Nggak ada aktivitas, makanya tuh orang-orang juga nggak ada yang datang kan, makanya dia nggak bisa apa? Dia Kerja otaknya dia itu. beda ngomong sama orang A sama orang B dia beda. Betul. Orang dia dikasih duit aja, dia bilang apa nih nasinya? Iya. Nah itu dia. Susah makanya. Jadi lu sama gue berantem ya mungkin gara-gara apa sebenarnya? Ngomongnya beda-beda. Lu harus tahu sifat gue satu. Gue gak pernah ngomong kosong. Itu satu sifat gue. Apa yang keluar dari mulut gue pasti gue lakuin. Lu boleh tagih lah kalau gue bohong. Ya tapi lu kalau ngomong nggak cross check dulu, main hajar aja. Iya emang itu udah sifat gue. Lu udah bilang sifat gue begitu. Ya makanya lu kalau ketemu orang yang agak takut dilawan. Lu gua juga lawan. jangankan lu ya, lu Ambon tuh yang di BCA ada kolektor selisih sama gue gampar di depan bos gue tahu, gue udah ketahan sifat gue keras ya kalau lu ngomong sama gue baik-baik kayak gini gue lunak lu ngomong gue kasar habis sama gue mau siapa juga lu gak bisa dikerasin orang sama sifatnya. Ya kalau itu mah tinggal lu habis atau gua yang habis. Yang udah tua. Ya kalau lu suka emang lu gak ada tanggungan ya kan? Iya makanya. Gue ini akting tulus gue. Iya. Mati juga. Bodoh amat. Iya betul. Makanya lu harus pikir-pikir mau lawan gue. Karena lu nggak mikir tanggungan orang tua lu. Gue bilang lah udahlah bodoh amat. Ya kan? Lu nggak mikir ada bokap lu kan? Atau sekarang lu benci sama bokap? Lu nggak mikir nyokap lu kan? Gue benci sama bokap gue bukan gara-gara itu doang gitu nggak. Bokap gue tuh udah keterlaluan bener kan. Dia tahu nih mama nggak ada uang nih. Kalau dikasih sama bini lu lah apa bilang ada. Jangan bilang gue ambil nih nggak ada duit sama sekali nih bener ya. Dia beli ikan, beli udang, beli buah. Itu mau beli pisang udah 12. Itu tinggal apa nih namanya? Gue tahu itu mama yang makan. Gue mau beli pisang jangan masak kali itu bukan gue yang makan. Itu enggak, mama kesel lah lama-lama digituin. Dia beli leci 10 biji deh buat anak lu doang. Terus mama kesel ada duit sengaja kasih gue beli kasih kilo 2 kilo. Kelakuannya gitu udah bertahun-tahun dari 2013 sampai 2024. Makanya gue nge-float itu WA itu gue sengaja gue tujuannya bukan itu sebenarnya. Gue tujuannya tuh orang tua itu mau berubah supaya ada akong ngomongin gimana supaya jangan problem mama kayak gitu. Lu kamar bocor itu kamar mama tuh bocor mama yang tiba-tiba dia ada duit kan gue tahu panggil dia tukang. Gue kemarin baru kayak di HP gue panggil ternyata 300.000 beli alat dulu 600.000 1 juta gue habis tuh betulin kamar mama doang. Kalian kamar gue sama depan tuh 2 yang robot tuh 2 lihat sendiri gue tambah. Gue mau tambah semua nggak sanggup gue bayarnya. Sedikit peduli pun enggak deh. Orang tua loh, kepala keluarga deh. Itu di ruang makan bocor lihat itu gue yang ambil tuh yang warna abu-abu itu. Kompor udah rubuh. Gue nggak ada duit, makanya gue pakai itu caranya. Itu berapa duit sih beli triplek gitu? 100.000. Kalau itu gua tahu lah. Ya makanya lu tahan ke jajannya kalau digituin. Aduh. Itu istilahnya komunikasi. Lu bukan komunikasi, emang gila orangnya. Pelitnya udah tingkat dewa deh, bukan tingkat manusia lagi itu udah. Lu pas lu pergi berdua tuh, yang terakhir lu datang, kan yang di depan tuh robo kan, lu ada bilang kan, ntar panggil tugas sampah aja kan. Dia udah ngomong gitu kan. Tuh nggak lama tanggal 2 bulan 2, gue ulang tahun tuh pas tanggal 2 bulan 2, di HP gue cair kebetulan gue panggil. Cuma bisa ngomong doang. Itu soal itu doang dia nggak peduli, soal makan dia nggak peduli.
Mama makan sama kerupuk, makan dengan nasi goreng, kasih nih 100.000 nih, lu beliin sayur tuh buat mama, gitu bisa. Dia makan enak loh, ikan, tahu, hati babi dia makan. Nyokap gue aja nggak mau masak beli hati babi di situ, dia nggak berani masak. Nyokap gue. Jadi itu mama lu juga nggak mau makan aja. Bukan nggak mau makan, nggak mau cari masalah nyokap gue. Orang nyokap lu dikasih duit nih seminggu, tiap minggu dikasih. Tanya, yang saya kadang dibilang duitnya habis. Beli apa kagak? Dilihat Lu tahu kulkas nggak? nggak ada apa-apa. Lu tau nggak dia beli apa tuh? Beli biskuit, beli obat mah, beli buah. Gue yang beli semua. Itu duitnya kemana? Bini lu kasih berapa duit? Gue tanya. Berapa duit? Gue tanya. Nih ya. Bini lu kasih gue gopay kok nggak salah ya? Gopay Iya. apa 300? Gopay terus itu turun lagi 300. Nah, ya, 300. Karena Sekarang gini, gue tau 3 gopay lah, anggap yang gede nih, gopay lah. Dia ngasih mama gopay. Dia ada yang ngasih gue cepet. Gue ngasih mama, dia ngasih gue cepet, gue beliin kuota lah pasti lah. Kuota gue habis, gue sering nonton film kungfu lah, lu tahu sendiri lah. Daripada gue stres, jadi gue nonton film ya kan. Bisa 400. Kadang-kadang dia suka kasih gue nih cepet buat beli. Dia ini obat habis, baygon habis, minyak habis, garam habis. Gue beliin lah, kecap habis, sambal habis. Bini lu nggak pernah tahu. Tiba-tiba dia ngasih uang duit, cepet lagi. Dia ngeliat papa beli leci. Beli leci. Gue beli sekilo, 2 kilo, taruh kulkas. Yang makan dia sama anak berdua. Dia jangan bilang gue minta semua dia. Enggak Den, sumpah mati enggak. Gue nggak gitu kejam. Paling ngasih cepet. Misalnya dia pakai terus bisa cepet lagi. Tukang sayur datang. Tawarin mangga, dibeli. Tawarin pisang, dibeli. Tawarin sayur, sampai busuk tuh nggak dimasak. Gue yang buang ke tong sampah. Sayur datang 70.000, 80.000 dia habis. Beli cumi asin juga kadang-kadang. Sehingga cepet. Jadi dia bilang mau habisnya wajar loh Den. Beli obat tanya belum loh, beli minyak anginnya belum. Minyak angin sebotolnya gobang loh satu. Obat Nah, mah ada juga sebulan juga nggak habis tiap sebulan sekali dia pasti beli. Obat mah juga tiap bulan gue beli 3 strip. Pasti habis punya. Minyak angin yang warna hijau itu yang hitam. Sebulan sekali dia pasti habis. Dia pasti beli. Ya makanya bini lu nggak pernah tahu keuangan berapa. Kadang-kadang tuh telur aja ketua bangka nggak mau beli. Gue sengaja pernah telur gue bikin kosong sama gue. Udah 3 hari, 4 hari baru tuh tua bangka beli. Tua bangka belinya telur apa? Telur kampung buat lu sama bini lu doang, rebus tuh dia pakai madu. Kalau mau tahu kan, telur negeri dia nggak pernah beli. Kalau mau tahu, itu duit yang dari bini lu dibeli buat itu semua. Gue bisa pesan oleh bukan duit dari bini lu, duit dari Indi. Indi ada koken datang kemarin baru datang tuh, bawain kue bulan. Koken kasih mama 4 biji, pakai uang lah, tahu. Iya deh, uang. Ini cuma titip 1 juta dulu. Bukan udah bini lu semua, Den. Sumpah gue nggak bohong. Makanya kalau bini lu bilang, wah duit gue habis buat dibeliin, gue marah lah, wajar. Lu Tapi kadang apa? nyomot kan? Bener, gue nyomot, kadang-kadang gue nyomot cuma 20.000, 30.000. Gue daripada mah minta beli buat kuota 30.000. Itu baru hari ini nih, 3 hari lagi gue bisa minta lagi. Kan lu tahu, kuota itu berapa duit? Kuota 50.000 cuma 3 hari, 5 hari habis, expired. Paling cuma 5 giga. Ingat nggak? Dulu sebelum gue pakai wifi ada nggak gue nyomot duit kemana minta beli kuota? Enggak kan? Tinggal kelakuan bini lu juga. Aduh, Den. Gue pakai itu internet tuh pakai lu bayarnya tetap sama Den. Lu bilang lemot tuh panggil teknisi, lu ganti provider tetap aja lemot. Enggak. Itu nggak lemot. Lemot itu gue tahu. Gue kedetek IP itu yang pakai download gede.
makanya gue blok. Emang gue download film makanya ban Ya, gede. habis itu gue blok di saat gue kerja lagi WFH pas covid. Gue blok. Pas covid itu gue udah nggak pakai internet lu lagi, gue udah pasang di home. Iya, karena gue blok lu pasangin di home. Ya udah, lu jangan bilang pas covid, sebelumnya kan udah tahu gimana. Jangan pas covid itu lemot lu di rumah gue nyalain gue langsung. Iya, itu kan pas gue mau pakai ada IP siapa nih? Download juga. Gue blok kan. Ganti IP, ganti web address kayak gitu terus kan. Gue jebol sama gue. Blok. Gue jebol pakai main address bisa Ya, lagi. oke. Itu gue blokin terus kan. Ya. Gue blokin. Akhirnya gue beli tuh wifi yang bisa ngeblok permanen. Iya. Yang bisa lo doang. Gue tahu iya. Ya kan? Nah, itu kalau mau habis itu lu habis itu kalau mau gue jebol juga bisa. Gue aja malas. habis itu lu pasangin di home. Iya, gue pasangin di home, makanya gue kesel. Gue pasang aja di home gue dia. Gue pasangin di home cuma bertahan setahun. Kontrak gue cuma setahun. Kontrak gue setahun, gue udah nggak perpanjang. Gue pakai modem aja, modem udah gede itu sekarang kuotanya tuh 100.000 dengan 100 giga kan. Ya makanya waktu itu lu bisa dapat password wifi-nya dari mana? Gue dapet password itu bukan gue sengaja nyari. Gue kebetulan ketemu. Gue pinjam handphone apa tuh. Nah, itu dia, iya. Kebetulan gue lihat nih passwordnya ini, ya udah gue coba di komputer. Iya. Berarti gue nggak sengaja dong. Hah? Ya lu sengaja. Gue sengaja apanya? Orang gue ngambil handphone apa buat moto. Ya. Lu tahu nggak Wes? Ada password wifi, tapi lu pakai kan? Kalau sebelumnya gue nggak pernah pakai wifi lu. Gue tahu itu ada wifi, gue nggak pernah pakai. Gue secara nggak sengaja, gue selalu pakai modem kan. Sengaja gue nggak mau foto apa gitu gue. Ini handphone apa? Gue lihat ini komen apa ya? Oh mana ini nanti. Terus gue cek fotonya. Oh ini passwordnya. Udah gue coba di komputer. Gue nggak bilang-bilang emang. Nah, itu dia. Tapi kan itu wifi dipasang di rumah gua. Di rumah gua loh, bukan rumah orang. Ya siapapun boleh pakai dong pinjam. Lu nyangka gua orang luar nggak boleh pakai. Lu ngapain lu pasang? Kan, lu bukan begini. Lu pakai Gitu, juga Mas. kira-kira. Sekarang gua pakai buat download berkilo-kilobyte itu lu bayarnya sama apa enggak? Bayarnya sama, Ya, tapi kan lu makanya. bikin lemot orang pekerja nggak bisa. Pas lemot itu pas covid nggak lama, abis itu lu blok gue beli gue pakai Indofood Ya, lemot iya, lemot itu betul. ada yang lemot kan. Aduh deh, itu karena lu di rumah aja, gue pakai siang itu. Ya iya, makanya buat lagi kerja lemot, ada yang pakai lu. Kok lu pakai nggak ngomong? Lu, padahal kita nggak share password. Udah Ya kan? ya berarti lu nganggep gue orang luar, nggak boleh pakai barang milik lu. Yang dibahas di lu itu yang dibatasin. Ya, Lu habis itu gua sekarang kasih. gini, lu kalau makin dilarang, makin dilarang makin gila gue. Oke. Lu mikir aja sendiri, lu pasang wifi di rumah gua, lu nganggep gua orang luar, pakai ini nggak boleh, pakai ini nggak boleh. Yang orang luar, lu apa gua mau tanya? Sekarang gini. Ya, mikirnya begitu ya. Orang mikirnya begitu, emang lu udah nggak bisa ngomong, orang mikirnya begitu. Ya itu wifi dipasang di situ yang bayar siapa? Lu kalau nggak mau gua pakai wifi dari awal lu ngomong nih nggak boleh sharing, gua nggak bakal pakai. Nggak ada omongan satu pun. Lah emang passwordnya nggak di-share, kalau di-share Ya. itu kan ngambil dari situ. Semua password juga nggak di-share. Lu password ini aja nggak di-share, semua password ini Nah, di-share. kalau password ini tanya aja Mas ya. Kita mau bisa harus nanya dulu ke dalam, harus beli kopi dulu. Nah, Ya nggak udah, perlu ditanya aja. makanya lu nggak usah ngeles. Dan lu nanya aja. Masalah udah, gitu udah, aja lu password. nggak mau itu, nggak mau ngaku. Pusing kadang-kadang. Udah tuh beresin dulu tuh masalah kita ke Puspaga apa enggak kita? Nah, kita atur waktunya aja. Gue sih kemarin udah daftar, gue udah kasih KTP gue Puspaga. Dia jadwalin gue kemarin
Senin pagi jam 9 gue bilang, lah ngapain gue kesono sendirian sia-sia, kata gue goceh-goceh. Mending harus ada dua pihak kata gue. Yang nanti koordinasi lagi pak kata dia. Ya lu tanya dia butuh dua belah pihak atau enggak? Butuh. Ya udah waktu kapan? Dia cuma Senin sampai Jumat misal. Ini jangan Jumat jadi sholat segala macam pusing gue. Tunda lagi. Senin sampai Kamis doang waktunya itu. Itu susah loh. Bukannya susah, ada niat apa enggak? Itu susah buat kerja. Lu kan kadang-kadang suka nggak kerja tuh di rumah kadang-kadang. Ya gue tunggu hari itu aja. Gue kalau di rumah juga ada untungnya. Di rumah juga kerja di rumah. Hari cuti. Tapi gue ngomong dulu ke keluarga itu kapan dia tuh waktunya, kira-kira 3 hari gitu. Bisa nggak dalam waktu 3 hari itu ambil cuti? Ntar gua atur, gua ngomong sama terus kan. Kalau gua udah bikin jadi, tiba-tiba lu nggak bisa cuti, susah juga. Ya udah ini kelarin yang urusan sama ya. Nah, Mama kalau besok lu ngomongin dia mau nginep di sini, suruh dia ambil baju. Gitu kan. Sebenarnya yang ngusulin mau pindah sama soal cicil ini tuh gue yang ngusulin, gue nggak ada ngomong ke Pucung tuh gitu. Gue ngomong ke RT juga gitu. RT juga ngusulin begitu, suruh pindahin anak ke sekolah pindah itu. Ya udah nih terjadi, malah lu ajak mama ke pindah juga, bikin masalah lagi. Sebenarnya udah bener, gue sama mama gue yang ngurus, lu sama tuh ketua bangka udah bener. Udah paling bener itu. Ya udah makanya dilurusin di sini. Dilurusin, harus ada semua kumpul lah. Sama gue ngomong urusin dulu, besok gue tanya mama berubah aja nih ngomongnya, mampus lah kita, berantem lagi kita. Ya enggak, makanya kan sekarang kan keputusannya bukan di kita. Di mama ya. Ya. Kita udah tanyain bener-bener. Ya. Besok dia pulang sekalian lah, kalau dia mau ke rumah lu suruh dia ambil baju, ambil obat-obatnya juga dibawa juga. Ya udah. Lu tau nggak, gue Tapi masalah urus rumah gimana? Ya, Listrik dan lain-lain. lu sebenarnya gue nggak bisa bayar listrik, terus terang aja gue nggak bisa. Paling kalau lu nggak mau bayar, ini lu nggak mau bayar aja, udah kita matiin. Iya, karena kita tuh pindah nih. Listrik per bulan 700.000. Gue kalau Nggak suruh turun loh itu. gue kalau lu mau buat bayar listrik, gue mikir aja gue buat tanggung mama makan aja gue bingung. Ah, bener. Tapi ini Buat beli beras. pakai AC-nya irit. Gue beli AC setengah PK dia, gue nyalain cuma jam 6 malam, udah siang gue nggak pakai. Itu 700.000 terus. Nggak ada turunnya. Jangan nyalain gue pakai AC. Sama panggangan, kalau lu cuma tahu sebiji, nggak usah dipanggang, Itu yang lu buang yang aja. mahal gosokan, mesin cuci, kulkas yang mahal itu. Kulkas itu jalan terus kan, TV nyala terus sama nonton. Komputer gue paling nyala kadang-kadang. Komputer gue muatnya kecil, komputer jadul. Enggak, itu gede buat power supply Enggak. 450 watt itu. Power supply gue 350. Ya 350 watt lumayan lah. Paling gue nyalain berapa jam? 4 jam. Enggak, gue nyalain jam 6 ada film silat, gue download sebentar. Paling 2 jam, 3 jam, kan gue tidur jam 11. Mati udah pasti. 2 jam 3 juga masih ketak-ketik. Itu kalau gue nggak bisa tidur, kan gue tahu gue tinnitus. Gue kalau tidur ngomong kayak gue suara jangkrik, suara udah mati semua komputer aja gue masih denger suara jangkrik. Gue kadang-kadang bilang mau ada jangkrik di mana? Udah lah, kita beresin yang mama dulu ya. Ya. Besok gue bawa. Ya.
Tapi bener, lu kalau mau dia nengok cucu, lu ajak dia seminggu nginep, lu balikin seminggu, 2 minggu lagi lu jemput, balik. Udah bener gitu, nggak ada masalah sama gue mah. Kadang elunya aja yang selalu gitu bikin masalah. Gimana bikin masalah sih? Orang Karena tua. lu bikin nganggap kita masalah, kita jangan lu masalah. Iya makanya nggak ada jalan kelar kan. Nah iya, Orang jelas-jelas mama tuh udah nggak mau kesini, udah jangan dipaksa. orang dia yang mau. Ya itu udah ketiga kali deh. Ketiga kali dia nggak enak. Dan dua kali dia bilang nggak mau, itu sama siapa? Siapa yang minta dia datang ke sini? Ini ada telepon sama Akonita, dia nggak ngomong. Akonita kali itu nelfon. Aku sekali sama Sini nggak pernah nelpon. ada nomor psikolognya dia ada. Dia itu nelpon bukan minta dia ke sini. Iya minta lah. Terus ada aku nelfon sekali mau ajak bareng nggak ke sana. Mama nggak mau. Lu tahu yang dibilang apa? Nggak mau, nggak ada orang di rumah. Gue bilang emang itu bukan orang. Alasannya kan bener kan. Orang dia yang nggak mau. Terus bilang sama si Lanti, Bilang apa dia? kalau emang nggak ada orang, dia nggak bisa makan. Gue ditinggal 5 tahun juga bisa silakan gitu tau aja. Pokoknya gue sombong. Bener ya? Iya. Ya. Gue gak ada urusan bisa, tinggal gue jual barang gampang. Lu jangan kaget aja ambil rumah kosong kalau lu tega mah. Gue udah bilang sama ikhlasin aja kalau rumah itu kosong. Iya, emang caranya begitu. Yang ngelawan orang gila kayak ini lu kan caranya harus begitu. Gue udah ngomong loh sama orang, bukan cerita sama lu doang. Gue bilang nih, gue gak ada uang berarti lu jual aja barangnya gampang kan. Mending jual lagi. Iya mau, gue jual. Bilang nggak mau nih, nggak mau semua. Itu masalahnya bukan yang mau itu duit, bukan duit bokap gua, duit bokap gua semua itu. Kalau lu tahu, nggak ada sepersen pun duit papa. Kalau mau tahu, itu duit hasil dari pinjaman sama ibu dikasih sama ibu. Nah, ini bisa dikonfirmasi ya. Asal jual rumah di Omongan Puri. lu bisa dikonfirmasi Iya, ya. hasil jual rumah di Puri. Kita ada rumah di Puri sekarang. Itu dijual, beli rumah itu. Di rumah itu ya, harus coba kita konfirmasi ya. Ya. Mendingan saran gua ya. Lu jangan Bukan- bilang bukan mau butuh. jual rumah gua di rumah itu uang rumah mama itu kan, bukan rumah siapa-siapa. Ini gini, lu kan gak ada modal, usaha, ya kan? Itu yang makanya bisa jadi modal dan jual. Bokap itu jual, salah Apanya dijual? rumah. Udah kepikiran dari gua. Nih, sekarang gini ya. Gua nganggur dari 2013. Gua jadi orang tua ya. Dan gua anaknya nganggur, dia ada duit udah. Mama tuh ada duit. Sebelum dia ngambil duitnya, dia ada duit banyak. Dipakai buat apa cuma dia? Jalan sama si Kim ke Jepang lah. Semua. Dia nggak mikir gua nanti kekasih gua kayak 10 juta jualan bakmi. Gua bisa nih jualan bakmi. Nggak ada kepikiran satupun. Bukan gitu, Pak. Bilang itu duit dia. Aduh, jangan bohong lagi bini lo. Itu duit dari ini, Den. Orang yang bisa lo tau ke peluit lo sekarang lo tanya sama dia. Astaga. Nah, itu bisa dikonfirmasi Bisa. ya. Tapi kalau salah lu ngaku. Ngaku gue salah. Itu mama ada duit lo. Lu kasih gue 10 juta bisa dong kepikirannya. Ngapain lu pakai gue jalan-jalan ke sana ke sini ke sini. Akhirnya kakinya sakit nggak bisa jalan. Itu habis dari di Jepang lo. Dia kali Jepang itu dia jatuh, Den. Dia jatuh nggak pernah ngomong ke gue, nggak ngomong ke Iing. Kalau dia habis jatuh, dia bela-belain tuh kaki sakit ke Jepang. Pulang-pulang nggak bisa jalan maksudnya. Terus ketua bangga juga sama. Anak yang bisa cuma bisa ngatain gue anak koyuk. Lu kasih gue kan duit kagak, kasih gue enggak. Lu kasih gue suruh jualan bakmi juga gue jualin di depan. Gue ada bilang berkali-kali ke nyokap, "Ma, buka catering yuk. Gue yang masak, mama yang kasih tahu resepnya." Nggak mau nyokap gue. Alah, antara itu gila apa. Orang jualan takut rugi mau mati lah kata gue. Gue jualan batu ini gue bukan modal loh. Temen gue nih ngasih batu nih sudah gue jual. Gue jualan handphone, orang percaya sama gue ngasih batu nih. Terus siapa? Lu punya ide jual. Nggak ada. Gue nggak ada ide jual rumah.
gue mau ambil sertifikat itu, gue mau ke Bank BRI, gue mau minta modal UKM. Bukan lu udah pernah gade? Itu gade ke Lintah Darat. Lu tau gak kenapa gue gade? Gue ada utang villa 10 juta. Gue pas itu lagi kasus handphone itu yang gue hilangin handphone 11 juta. Gue minta nggak ada. Ya udah, temen gue mau bantu, gue ketemu gue pakai jaminan apa sih kata gue nggak ada jaminan apa kata gue udah nggak ada duit kata gue. Surat rumah sih gue, jadi gue minjem 10 juta gitu, bayarnya 68 juta ke Lintah Darat. Gue nggak tahu itu Lintah Darat. Temen gue yang kenalin si Licin, orang Medan tuh emang sila. Dia kenalin gue ke Lintah Darat ternyata. Dan gue janji gue bayar kecil, ini kan gue nggak bisa bayar, dia bunganya seberapa gitu, 10 juta kalau 68 juta dia bayangin aja, bukan Lintah Darat dia. Yang bayar siapa? Yang bayar mama, dia minta ini transfer. Bisa dikonfirmasi? Bisa, orang mama yang nyuruh si Ing bayar, soalnya si Ing mana mau bayarin gua. Itu uang mama. Bisa dikonfirmasi? Bisa. Lu semua omongnya konfirmasi aja, Kan sepihak. Mesti dikonfirmasi ya, dong. makanya, lu Ya. nanti kalau udah fakta di depan mata lu jangan ngeyel, ya kan? Ya. 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 Karena kan mesti butuh konfirmasi. Ya, Betul kan? iya. Ya. Ngomong apa lagi itu buat pada? Kalau orang tua bisa mikir ya udah kasih gue modal beres, selesai. Gue mau rugi enggak juga urusan belakangan gue kan. Lu ngasih gue nyoba aja enggak. Ya masalahnya lu nggak komunikasiin itu. Gue udah ngomong 3-4 kali. Gue minta modal buat yang dagang ini. Gue nggak minta modal sih. Nah, jualan ini yuk. Kemarin ada beberapa tahun ini gue ada ngomong udah di TV si Uzi ada jualan sate, kita jualan sate. Ya iya. Bokap denger gue cuek, gue sini, gue sini. Karena Gue lu dianggap di underestimate lah. gue bilang kalau gue nggak jual makanan yang bisa bertahan ya jualan apa? Lu dan jual bakso jualan itu nggak bisa. Lu bakal bangkrut punya, itu buat sambilan. Kalau jual makanan kemungkinan bisa laku. Karena lu nggak bisa ngebuktiin. Artinya kedua orang tua lu anggapnya tuh lu nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau tahu. Oh jelas-jelas gue bisa masak. Lu bilang nggak bisa. Nah, lu cobain lah, lu masakin dulu, lu cobain gini. Lu nggak lihat gue udah sering masak di rumah. Aduh, dan gue bikin sate aja tuh temen gue pada bilang enak. Gue acara Bogor tuh tahun baru sate gue yang bikin loh. Gue minta bantuan si bengkel tuh musik-musiknya. Ya masalahnya Aduh, emang nggak bukan yang nganggap lu nggak bisa. bukan menganggap gue nggak bisa, nggak mau tahu. Nggak mungkin lah. Sampai detik ini juga nggak mau tahu. Kalau udah nganggap lu nggak bisa ya berarti kan maksudnya ya udah pasti nggak peduli, lu nggak mau tahu. Ya. Kalau nganggap lu bisa ya beda lagi. Kalau nganggap lu bisa Mungkin orang tua lain nggak ada yang sesial gua kali mungkin. Orang si Jamie aja udah PA gitu ya, bokapnya kawin lagi dia masih ngasih si PA duit tuh. Masih si Yuyu, kasih Yuyu duit tuh. Bokap gua mana ada. nah, ya. Besok kelarin tuh masalah mama sama pagar tuh. Sama dulu lah. Nah, itu gua nyari waktu dulu. Ada waktu. Gua sebenarnya udah mau ke Paga itu udah dari tahun kemarin. Kalau nggak lu sama gua sendiri. Nggak bisa, percuma. Bareng gua. Kan Sia-sia. bareng gua juga. Belum tentu juga sih. Selesai. Ya kita lihat dia bisa selesai nggak. Ya kalau bareng gua juga mana bisa selesai. Lu urusannya bapak lu. Kan setidaknya dia bisa solusi. Jadi gue ngeliat dia mau ngomong apa. Ntar tuh orang kata dia sih kalau kita udah ngomong nih masalahnya gini, dia bisa datang ke rumah. Kalau masalahnya clear ya bayar lah. Kalau masalahnya nggak clear ya nggak bayar. Pasti bayar punya itu. Dia nggak punya gratis.
masih bayar Berapa duit? nggak tahu. Nah mungkin dong dia selesai masalah kita nggak kasih dia uang jasa, nggak mungkin dong. Kontrol gratis. Kalau konsultasi ini gratis. Tapi kalau masalah kita selesai, kita ada uang terima kasih dong. Kan enggak juga nggak apa-apa sih kalau kita mukanya tebel tuh. Masalahnya selesai apakah Ya tidak? makanya kalau dia nggak selesai kita jangan bayar. Nggak apa aja. Soalnya di websitenya juga udah ditulis, di gratis kok. Ya sih, masalah nggak selesai ngapain bayar? Sama kayak kita nyewa pengacara kan. Masalah selesai bayar kita. Bayar jasa doang baru. Uang terima kasih.